Kasih Tuhan yang tercurah bagi kami semua anggota jemaat-Mu yang kudus di tempat ini dan di seluruh dunia yang datang memuji dan memuliakan nama-Mu, dan yang bersama-sama rindu dipenuhi dengan kuasa kasih karunia-Mu. Itulah yang kami rasakan setiap saat untuk menjadi dasar bagi kami bersyukur senantiasa kepada-Mu Bapa di dalam sorga. Diberkati lebih berlimpah lagi semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan terbuka untuk dipenuhi oleh hikmat dari sorga. Dan kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Juga untuk Cherry yang mengikuti ibadah minggu ini setiap minggu melalui Zoom meeting, melalui secara online. Puji Tuhan, dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming Facebook. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lanjutkan lagi bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan dari Efesus pasal 6. Masih bagian yang kedua dari topik tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Dan hari ini saya berikan judul tetap berdiri di dalam kasih karunia Tuhan. Kita baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara, Efesus pasalnya yang ke-6. Mulai dari ayatnya yang ke-10 saya akan membacakan dan kita akan melihat saja di layar Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 6, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-10. Ayat 10 ya, bukan ayat 11 ya, dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbasuh-zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan. Untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku
dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, betapa kayanya ya firman Tuhan yang baru saja kita lihat, kita dengar dan kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat di bagian yang pertama di minggu lalu bahwa ya di sini Rasul Paulus membawa kita kepada satu pengertian tentang perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan yang digambarkan di sini, yang merupakan adalah perjuangan melawan tipu muslihat iblis. Dan Paulus katakan di ayat 10 kata-kata yang sangat luar biasa. Di ayat 10 Paulus katakan, akhirnya, akhir daripada apa Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata akhirnya di sini itu adalah ya untuk menegaskan apa yang sebelumnya sudah disampaikan dari urutan dari Efesus pasal 1, yaitu mengacu kepada ya pemikiran yang mendasari sikap kita untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Apa itu saudara-saudaraku? Mari kita lihat dulu di pasal 1. Ya, jadi apa yang Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, itu didasari oleh pemikiran di mana Paulus sudah menyampaikan bahwa posisi kita di dalam Kristus Yesus adalah posisi yang kuat. Amin. Di mana kuatnya Bapak Ibu Saudara? Ya, kuatnya, kokohnya adalah di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 menegaskan tentang posisi kita yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kita bukan orang-orang yang lemah di dalam Tuhan. Mungkin saja kita mempunyai kelemahan, tetapi di dalam Tuhan kita tidak mempunyai kelemahan. Amin. Di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang kuat, berdiri teguh dan kokoh. Amin. Di mana kekokohannya Bapak Ibu Saudara? Di ayat 13 dikatakan apa? Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi selalu diawali dari situ Bapak Ibu Saudara. Sebab iman timbul dari pendengaran, maka dikatakan yang harus kita dengarkan itu adalah yaitu Injil keselamatanmu, yaitu berita tentang keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang berpikir bahwa berbicara tentang keselamatan itu adalah hal-hal yang basic saja, hal-hal yang hanya berada di bawah. Betul Bapak Ibu Saudara, aku berada di bawah, tapi itu adalah fondasi. Amin. Gedung ini tidak akan bisa berdiri kokoh kalau tidak ada fondasi yang kuat. Karena itu, saudaraku, ya, kita pertama-tama mempunyai kedudukan di dalam Kristus, di mana kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal, dan itu adalah dasar yang kokoh, permulaan dari hidup saudara dimulai menjadi satu kehidupan yang kuat. Amin. Jadi karena itu saudaraku, salah satu tanda ciri daripada orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia senang berbicara tentang keselamatan. Amin. Coba saudara berbicara tentang keselamatan kepada orang-orang yang mungkin sudah mempunyai pendidikan tinggi. Kalau dia tidak tertarik, kemungkinan dia belum selamat. Meskipun dia sudah jadi pendeta, sudah menjadi doktor, menjadi profesor, apapun dia.
Paham saudara? Karena apa? Berarti dia tidak kuat. Amin? Ya, saudara. Jadi orang yang kuat, tanda-tanda orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia yang senang berbicara tentang keselamatan. Amin saudara? Ya, itu mutlak Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa disangkal itu. Ya. Jadi kalau gereja yang terus berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah gereja yang kuat. Karena di dalam Yesus kamu dikatakan ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Apakah masih ada melebihi daripada karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Itulah kekuatan kita. Jadi kita sekarang mempunyai kedudukan. Di dunia ini banyak orang yang mempunyai kedudukan kan? Banyak dan bangga dengan kedudukannya. Bapak Ibu Saudaraku, bangga dengan jabatannya, bangga dengan segala apa yang dianggap merupakan hal yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Tapi saudara dan saya harus bangga. Kita harus menjadi seseorang yang mengucap syukur, bersukacita karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah kedudukan kita. Jadi kita di dunia ini harus mempunyai kedudukan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kedudukan kita adalah di dalam Kristus. Amin. Tahu posisinya. Orang yang tidak tahu kedudukannya itu bisa salah berdiri, salah berjalan, salah melihat, salah berkata dan sebagainya. Tapi orang yang tahu kedudukannya, dia pasti menyesuaikan kata-katanya dan perbuatannya dengan kedudukannya. Amin. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Jadi ini bukan hal yang dianggap Bapak Ibu Saudaraku adalah itu mah hal-hal remeh atau hal-hal dasar dan sebagainya. Kami sudah berbicara tinggi-tinggi tentang Tuhan. Tidak. Jangan keliru. Ya kan? Seperti disaksikan oleh saudara kita tadi, saudara Daniel Manalu. Ya kan Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa justru fondasi kedudukan kita yang benar di pandangan Tuhan adalah kalau kita mengerti kita sudah pasti selamat. Amin. Apapun kedudukanmu di dunia ini, apapun yang kamu miliki di dunia ini, setinggi apapun ilmu yang kamu dapat, kalau kamu tidak tahu kedudukanmu di dalam Kristus Yesus, itu pasti rapuh. Dan itu tidak akan memperoleh perkenanan di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menjamin hidup kita. Di ayat 14 dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Saudara perlu nggak mendapat jaminan dalam hidup ini? Dalam perlawanan, saudaraku, yang menghadapi penguasa-penguasa di udara yang tidak nampak di depan mata kita, tapi dia bisa berkamuflase dengan berbagai bentuk, Bapak Ibu Saudara, karya manusia yang bisa menipu dan bisa menjatuhkan saudara tanpa saudara sadari, tanpa manusia menyadari, bisa dia jatuh dan akan menjadi sia-sia hidupnya. Tapi saudaraku, bagi kita ada apa? Ada Roh Kudus yang menjadi jaminan, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, dan mengingatkan kita setiap saat. Amin. Sehingga kita tidak akan terjatuh. Karena apa? Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga Paulus katakan di pasal 6 tadi, jadi akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan. Di dalam diri saudara dan saya tidak bisa kita kuat. Jangan bergantung kepada apa? Pikiran kita sendiri. Itu lemah. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi di sini dikatakan kita mengerti kedudukan kita, posisi kita. Kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Amin. Tetap berdiri di kebenaran itu. Karena apa, saudara? Karena bagi banyak orang itu adalah suatu kesaksian yang aneh. Ya, seperti yang disampaikan tadi di depan. Dan itulah kelemahan mereka. Yang menganggap aneh kesaksian tentang kepastian keselamatan masuk surga, itu kelemahan tuh, siapapun dia. Saudara-saudaraku. Tapi siapapun kita yang selalu menyaksikan tentang meterai Roh Kudus yang menjamin, yang memberikan kepada kita suatu ketetapan hati bahwa kita sekarang mempunyai kedudukan, bukan kedudukan yang rendah. Coba kita lihat Bapak Saudara di pasal 2 ayatnya yang ke-6. Pasal 2
Kenapa Paulus menegaskan tadi? Jadi akhirnya setelah kita mengerti apa-apa saja yang sudah dijelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya, antara lain di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Kita lihat lagi, saudara. Dikatakan di situ, ya, dan di dalam Kristus Yesus. Ingat, selalu di mana? Di dalam. Jangan di luar, Bapak Ibu Saudaraku. Di luar Kristus Yesus itu tidak ada apa-apanya. Kita sudah tahu lah itu. Ya, sesuatu yang bisa berdiri tegak dan abadi dan terus bertahan itu adalah yang berada di dalam Kristus Yesus. Ya, itulah sebabnya kita setiap hari menyadari bahwa aku berada di dalam kekuatan Kristus. Amin. Iya, saudaraku. Dan di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita juga dan apa? Memberikan tempat kedudukan kita bersama-sama dengan Yesus di mana? Di sorga. Memberikan tempat di situ, kalau kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Inggris di King James Version dikatakan to sit us. Sit down place. Apa? Duduk, kedudukan. Amin, saudara. Karena Yesus Kristus saat ini ada di mana? Di sorga. Jadi kedudukan kita ada di mana? Di sorga, karena kita bersama-sama dengan Dia dan kita ada di dalam Dia. Itulah kedudukan kita di tempat yang maha tinggi. Amin, saudara. Bukan kedudukan yang rendah. Kalau saudara dan saya melihat diri kita di dalam Kristus, amin. Tapi kalau saudara melihat diri kita di dalam diri sendiri, di dalam hal-hal yang ada di dunia ini, ya saudara nggak bakalan bisa melihat diri saudara itu mempunyai kekuatan. Ya kan? Yang lainnya akan menjadi selalu yang terkuat menurut saudara. Kalau kita memandang di luar Kristus, ya. Tapi kalau kita memandang hidup ini di dalam Kristus Yesus, saudara, luar biasa. Kita sudah didudukan, kedudukan kita, posisi kita, saudaraku, melampaui beyond, melampaui daripada atmosfer di udara. Penguasa-penguasa kerajaan angkasa melebihi dia, melampaui dia, tembus, ya, apapun yang menghalangi Bapak Ibu Saudaraku, kuasa apapun, kuasa kegelapan, itu saudaraku, Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan Kristus Yesus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut, dan sekarang kita melihat diri kita kuat di dalam Dia. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu sebabnya di ayat 8 dan 9 itu dikatakan apa? Ya, ayat 8 dan 9. Sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Amin. Itu apa? Bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Tetaplah kuat di situ, Bapak Ibu Saudara. Jangan ubah pesan itu. Amin. Jangan pernah mengubah pesan itu sebagai dasar prinsip keyakinan saudara dan saya, bahwa keselamatan kita ke surga itu hanya melalui iman. Amin. Bukan karena perbuatan. Jadi ini bukan iman plus. Saudara, kalau keselamatan dengan iman plus itu lemah. Karena apa? Itu gak kuat, saudara. Saudara jangan mengambil posisi di situ. Amin. Jangan. Ya, karena itu lemah. Sebab apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kita sudah disempurnakan. Tetap berdiri di situ. Karena itu sumber kekuatan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, itu maksud Paulus tadi. Jadi akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan. Lihat apa yang menjadi dasar hidup saudara berjuang di dunia ini. Apa? Pikiran saudara itu pasti lemah. Perasaan saudara itu bisa tidak sesuai. Ya, bisa juga perasaan manusia itu menipu dan sebagainya, saudaraku. Tapi kasih karunia Allah akan tetap menjadi kuat dan sumber bagi kita untuk bisa tetap berdiri tegak di dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, saudaraku, nah karena itulah saudara-saudara, ya, kita lihat bahwa dari Efesus pasal 1 pasal 2 itu sudah dijelaskan saudara-saudaraku bahwa
kedudukan kita, posisi kita saat ini di dalam Kristus Yesus, itulah yang tertinggi, yang menjadi dasar kita berpikir. Kita belajar untuk itu, amin. Ya, saudara, kita mempelajari tentang diri kita, kedudukan kita di dalam Kristus. Itulah namanya datang pada pengetahuan akan kebenaran. Sekali kita berhenti memahami tentang posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus, di situ titik kelemahan kita untuk jatuh. Dan tidak ada orang percaya yang kebal terhadap kejatuhan, Bapak Ibu Saudara, kecuali mereka tetap berdiri kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, oleh sebab itulah maka kita lihat saudaraku, ya, sekarang ini banyak sekali informasi yang keliru tentang kekuatan di dalam Tuhan ini. Ya, saudara, banyak sekali khotbah-khotbah yang disampaikan di media sosial dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, YouTube dan sebagainya. Kalau kamu bertahan sampai pada kesudahannya, maka kamu akan diselamatkan. Itu hoax, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu kan ada di dalam firman Tuhan, Matius 24 ayat 13. Betul. Tapi firman itu akan berlaku nanti pada zaman di mana antikristus akan berkuasa di dunia ini. Siapa yang bertahan dengan penderitaan, dengan siksaan, tidak menyangkal Yesus, baru dia selamat. Apa itu kasih karunia Allah saat ini yang menguatkan kita? Tidak. Jangan berdiri di situ, saudara. Pasti saudara akan lemah. Dan saudara tidak akan pernah bisa mengaku kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Kalau saudara mempercayai Matius 24 ayat 13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kalau itu yang menjadi posisi saudara dan saya, tidak akan ada keyakinan saudara untuk pasti masuk surga. Karena apa? Masalahnya saudara tidak akan mampu. Saudara dan saya tidak akan kuat, saudara. Sebab yang diberkati oleh Tuhan saat ini adalah kebenaran karena kasih karunia-Nya, bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma, amin. Tetap berdiri di situ, saudara. Saudara akan menjadi tetap kuat di dalam kasih karunia atas keyakinan yang demikian. Jangan pernah merubah berita yang saudara yakini dari firman Allah, tapi tetaplah fokus kepada kebenaran bahwa kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma, dan itu adalah sumber kekuatan kita saat ini. Kita berdiri di atas kedudukan yang sangat tinggi bersama-sama dengan Kristus Yesus di dalam kebenaran yang kita percaya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saudara, di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ya, pasal 2 Timotius pasal 2, mari kita lihat saudara. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama dikatakan di situ, ya. Kita lihat saudara dari ayat pertama, sebab itu, amin. Sebab kita sudah mempunyai kedudukan, ya, kedudukan di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus. Kunci berhasilnya adalah, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya sudah beberapa kali senang saya menyampaikan ilustrasi tentang Popeye yang melawan, siapa lawannya? Brutus, ya, film kartun Popeye, Bapak Ibu Saudara, yang suka makan bayam. Kalau dia sudah makan bayam, pasti dia apa? Kuat. Dan dia hajar tuh Brutus beserta dengan pengikut-pengikutnya. Jadi ketika dia lemah, dia cari apa? Popeye cari bayam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara tidak harus menunggu lemah dulu baru mencari kebenaran firman, amin. Ya, saudara, setiap hari kita harus terus belajar akan kebenaran firman, karena itulah yang menjadikan kita kuat. Oleh apa? Bukan oleh bayam, tapi apa? Oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah berada di level itu. Jadi jangan turun lagi, jangan mundur lagi. Janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan, layanilah saudaramu. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kunci berhasilnya adalah kita terus mempelajari tentang kedudukan kita ini. Karena disitulah kekuatan kita, saudaraku, bukan pada diri sendiri. Dan yang kita butuhkan setiap hari adalah bagaimana kita mengerti sumber kecukupan kita. Saya mau bertanya, saudara yang hadir di sini dan juga yang mengikuti melalui online, apakah saudara pernah merasakan kekurangan dalam hidup ini? Pernah? Jangan bilang sering, saya tidak mau dengar itu. Ya. Pernah. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhanlah yang mencukupkan kita. Amin. Ya. Pernah saya kekurangan juga, ya. Tapi kasih karunia Tuhan yang mencukupkan. Jadi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu supaya mencukupi apa yang kita, kekurangan kita, apa yang kita butuhkan? Kasih karunia Tuhan. Amin. Iya, jangan beralih ke yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan pecah konsentrasi saudara dalam hidup ini. Sekali saudara sudah berada di dalam genggaman tangan Tuhan, di dalam kasih karunia Allah, teruslah maju di dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Amin. Karena cari-cari ke yang lain, saudara bisa menyesal. Karena tidak akan pernah menemukan lagi hal yang lebih baik dari hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Amin. Saudaraku, oleh sebab itulah, ya, saudara, dikatakan di situ di ayatnya yang kedua, apa yang telah apa? Engkau dengar, karena iman timbul dari pendengar. Amin, saudara. Dengar banyak, dengar lagi, saudara. Kenapa harus dengar lagi dan dengar lagi? Karena kita melupakan lagi. Saudaraku, karena kita ini manusia yang punya banyak kekurangan, banyak kelemahan di dalam hal mendengar. Betul, saudara? Sebab apa? Sebab banyak yang kita urusi di dunia ini. Banyak waktu yang harus kita habiskan dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita, kan? Sehingga kita kekurangan di dalam waktu untuk mendengar. Ketika ada kesempatan atau menciptakan kesempatan, mengadakan kesempatan, saudara-saudara harus ambil. Ambillah seluruh perlengkapan persenjataan Allah sebagai pedang roh, yaitu firman-Nya. Amin. Supaya kita siap berhadapan dengan kelicikan daripada iblis. Saudaraku, kita dipertajam. Amin. Pikiran kita dipertajam, hati nurani kita dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Saudaraku, kita mempunyai damai sejahtera dan kita selalu bisa mengambil keputusan yang selaras dengan kehendaknya. Amin ini? Ya, saudara. Nah, karena itu Paulus katakan, ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang didengar oleh Timotius, Bapak Ibu Saudara, dari Rasul Paulus? Apa yang didengarnya? Kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Bagi kita sekarang ini ada kitab Roma sampai Filemon, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Apa yang telah engkau dengar? Ya, itu yang didengarnya. Saudaraku, ya, amin. Ya, dan ya, yang telah dipercayakan kepadaku di depan banyak saksi. Kemudian selanjutnya apa? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya percaya saja. Mungkin banyak orang yang sudah menjadi percaya, tapi bisa atau tidak dipercaya. Amin. Beda orang percaya, beda lagi dengan orang yang bisa dipercaya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang bisa dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Inilah yang Tuhan mau, supaya di dalam setiap jemaat itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, doakan. Seperti Paulus katakan tadi, berdoa jugalah kepada aku. Amin. Sekalipun dia adalah rasul, dia tetap membutuhkan kasih karunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak merasa, ya saya rasul, saya bisa bikin mujizat, dan saya sudah melihat Tuhan di sorga, dan saya sudah berapa kali berbicara dengan Tuhan. Dia tidak menjadi sombong. Dia tetap rendah hati. Amin. Dia membutuhkan terus masukan, butuh terus kekuatan daripada Tuhan.
Dia butuh terus doa-doa daripada orang-orang kudusnya Tuhan, mendukungnya, mengkonfirmasi bahwa kita ini mempunyai satu perjuangan, satu tujuan, dan satu maksud, Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doakan supaya apa? Orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa, yang bisa mentransfer pemahaman tentang kasih karunia kepada orang lain, supaya makin banyak orang yang menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin. Menjadi lebih kuat di dalam Kristus Yesus. Kita bertumbuh semuanya dan tidak ada yang ketinggalan. Saling mendoakan, saling menopang, Bapak Ibu Saudaraku. Kita semua bertumbuh menjadi kuat di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Akhirnya, kata Rasul Paulus, itulah kesimpulannya. Karena apa? Ingat saudaraku, kedudukan kita itu bukan kedudukan yang oleng. Amin. Itu kedudukan kita bukan kedudukan yang pelin-pelan. Kedudukan kita bukan kedudukan yang labil. Karena kita telah didudukan bersama-sama dengan Kristus di mana? Di surga. Amin. Iya, itu yang kita ingat sebagai dasar berpikir kita, basic ya thinking kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu dasar kita berpikir, mengapa kita mengatakan aku akan tetap kuat menghadapi segala masalah apapun dalam hidup ini. Karena apa? Saya tahu Tuhan Yesus telah menempatkan hidup saya di dalam Dia. Amin. Dia yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga. Dan sekarang kedudukan saya, kedudukan kita ada di dalam Dia. Tidak akan mungkin bisa digoyahkan oleh rupa-rupa apapun, Bapak Ibu Saudaraku, tantangan yang datang dari dunia ini. Nah, saudara, karena itu, ya, dikatakan di ayat 3, ikutlah apa? Ikutlah menderita. Wah, bagaimana misalnya seorang pria, seorang laki-laki, ya, seorang lajang pria mengajak menikah calon pasangan hidupnya dengan berkata apa? Ikutlah aku untuk apa? Menderita. Enak aja. Memangnya saya dilahirkan untuk menderita. Lu aja kali. Kita, iya kan? Nah saudara, iya karena apa ya? Tidak ada orang yang mau menderita hidup di dunia ini. Tapi saudaraku, justru di sini Paulus mengatakan apa? Ikutlah menderita karena kebenaran. Amin. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi apa? Melainkan menderita juga untuk Dia, karena Dia. Karena di dalam keikutsertaan kita, kerelaan kita, Bapak Ibu Saudara, sifat volunteer kita untuk ikut menderita karena kebenaran, di situ ada kekuatan. Amin. Bukan berarti jadi melarat, Bapak Ibu Saudara. Beda menderita, beda dengan melarat. Iya kan? Nah saudara, Paulus menderita atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Menderita karena kebenaran, dia dipenjarakan, tapi dia bukan melarat. Saudara, karena apa? Dia katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Iya, jadi dia bukan melarat, Bapak Ibu Saudara. Bedakan. Nah, jadi sebagai prajurit, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari siapa? Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian apa? Ia berkenan kepada komandannya. Sebagai olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Amin. Tidak ada yang berteriak-teriak mengatakan saya juara, menang. Di mana pertandingannya? Enggak ada. Antar gang juga enggak lulus. Ya enggak bisa lah. Kau juara apa gitu ya kan? Enggak jelas itu, saudaraku. Bertanding menurut aturan-aturan kasih karunia Allah. Dan ingat, di dalam Kristus Yesus dikatakan, saudaraku, tidak ada kuasa apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, sebab kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam Kristus
Jangan di dalam pikiranmu sendiri, jangan di dalam perbuatanmu sendiri, jangan di dalam rancanganmu sendiri. Tidak mungkin, saudaraku, itu sudah sering gagal. Kita hanya bisa menjadi lebih daripada pemenang kalau kita menyadari diri kita, kemenangan kita bersama dengan Kristus. Dan untuk itu diperlukan iman yang terus antusias. Amin, saudara? Iya, iman yang bergairah, saudaraku. Ya, yang selalu punya spirit ingin agar lebih banyak tahu lagi rahasia tentang kasih karunia ini, saudara. Nah, oleh sebab itulah maka di ayat 6 dikatakan, karena seorang petani yang bekerja keras haruslah apa? Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jangan khawatir, karena hukum tabur tuai itu terus berjalan. Amin. Siapa yang menabur dan apa yang ditabur, dia pasti menuai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, oleh sebab itu di ayat 7 dikatakan, disuruh apa, saudara? Perhatikanlah. Perhatikanlah, saudaraku. Benar-benar pikirkan dengan baik. Ya, apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus. Sebab apa yang dikatakan Paulus itu adalah perkataan siapa? Ya, perkataan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan seperti sekarang ini belajar teologi Yohanes, teologi Markus, teologi Paulus, teologi Timotius, lah teologi. Bapak Ibu Saudaraku, memangnya firman Tuhan itu punya derajat beda-beda satu dengan yang lain. Saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan yang 100% sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan semuanya di Kejadian sampai Wahyu itu adalah sumber daripada kekuatan kita jikalau kita mempelajarinya dengan tepat. Amin. Dibagi dengan tepat, jangan campur aduk semuanya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, tidak seperti orang bilang, ya itu kan teologi Paulus, Pak. Pasti masuk surga teologi Paulus. Kalau teologi Yakobus, teologi Yakobus mengatakan apa? Iman ditambah dengan perbuatan. Oh ya? Begitu pemahamannya. Karena Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kesimpulan orang-orang adalah tidak cukup hanya dengan iman. Oh ya? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, gak kuat saudara di posisi itu. Itu pasti lemah. Karena itu adalah suatu pengertian yang keliru tentang kasih karunia Allah. Amin. Iya, saudara. Karena apa? Karena saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini di dalam kasih karunia Allah yang sempurnalah kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus. Karena itu perhatikanlah apa yang kukatakan, pelajarilah apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, bukan difirmankan oleh Paulus. Saya bukan mempercayai firmannya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesaksian dari anak kita Jonathan tadi dari 1 Korintus 11, Paulus katakan, karena itu jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus, karena aku juga sudah menjadi pengikut Kristus. Amin. Tuhan memakai manusia, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa orang lain mengikuti keteladanannya. Amin. Ya. Apakah ketika Musa memimpin bangsa Israel, jadi orang Israel itu pengikut Musa? Bukan. Mereka adalah pengikut Tuhan, tapi Tuhan memakai orang. Amin. Untuk apa? Memakai orang untuk menyampaikan kebenarannya. Jadi Paulus katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Amin. Saudaraku, masalah terjadi di dalam kehidupan kita ini karena apa sih, Bapak Ibu Saudaraku? Karena ketidakhadiran pengertian. Betul kan? Dalam keluarga juga kan begitu yang terjadi kan? Kan enggak, saudara? Di dalam pelayanan, di dalam lingkungan, di kantor dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, masalah konflik itu terjadi karena absennya
pengertian. Kalau pengertian selalu hadir, tidak ada konflik. Benar saudara? Kalau bangsa Israel punya pengertian dengan bangsa Palestina, begitu banyakkah jiwa-jiwa yang mati sia-sia Bapak Ibu Saudara? Perang yang terjadi saat ini sudah kembali lagi, masuk lagi Iran, ke Lebanon, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Itu karena absennya apa? Pengertian tentang damai sejahtera. Sebab mereka tidak berdiri di posisi kasih karunia. Ya, saudara. Jadi saudaraku, Paulus katakan, karena itu perhatikanlah, selidikilah, pelajarilah. Amin. Selidikilah, pelajarilah terus apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah firman kasih karunia, rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus dari surga yang sudah dimuliakan kepadanya untuk disampaikan kepada semua orang, bahwa saat ini adalah kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Amin. Bahwa di dalam kebenaran itu, kedudukan kita di dalam Kristus Yesus adalah kedudukan yang kuat dan permanen. Bukan yang goyah, bukan yang bimbang, dan bukan yang ragu-ragu. Itu adalah kemenangan yang ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara-saudara. Saudaraku, sebagai kesimpulan, karena itu kita akan membaca sama-sama apa yang paling kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk menyempurnakan segala kekurangan yang kita hadapi di dunia ini, saudaraku. Sementara kita masih mengadakan perlawanan menghadapi tipu muslihat iblis, supaya kita tetap bisa berdiri kuat di dalam 1 Korintus, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 dikatakan, 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9, kita baca dari ayat 7. Dan supaya aku jangan apa? Jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, pengalaman Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk membocok aku. Supaya apa? Supaya aku jangan meninggikan diri, supaya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apapun itu problemnya, yang jelas itu adalah sesuatu yang melemahkan dia, kan? Ya, apapun itu. Apa itu bentuk sebuah penyakit di dalam tubuhnya, atau apapun itu, yang jelas yang dirasakan oleh Rasul Paulus itu sangat-sangat melemahkan dia. Wajar, karena kita adalah manusia biasa, kan? Ya benar saudara. Kalau saudara merasa lemah, itu wajar atau tidak? Ya wajar lah Bapak Ibu Saudara, sudah kerja capek, ya kan? Ya wajar memang. Iyalah. Yang tidak boleh itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita capek, apa Ibu? Seperti bangsa Israel yang padang gurus. Ya, yang tidak boleh adalah bersungut-sungut, karena itu tidak selaras dengan kasih karunia. Amin. Apa tidak ada Bapak Ibu ada di sini yang tidak pernah lelah bekerja? Coba tunjukkan. Nggak ada kan? Pasti lelah lah, ya kan? Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hal yang wajar karena kita melihat diri kita di dalam keterbatasan. Tapi kalau kita ingin bangkit dari keterbatasan kita itu, apa yang mau kita lihat? Saudara, Paulus katakan di ayatnya yang ke-9, ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia berdoa terus, tekun berdoa. Ya, apa jawaban Tuhan, saudaraku? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, dan kepada kita juga, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Itu yang mencukupi segala kekurangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Kristus menjadi sempurna.
Paulus lagi menyebutkan apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin itu diucapkan oleh seseorang yang belum berproses di dalam pengalaman kasih karunia. Tidak mungkin. Masakan di dalam kelemahan lebih suka dia. Ya, orang biasanya lebih bangga dengan kekuatannya, ya kan? Karena itu kalau bercerita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selalu yang diceritakan apa? Kehebatan-kehebatannya, ya kan? Kelebihan-kelebihannya, siapa di belakangnya, siapa pendukungnya, dan seterusnya. Itu yang diceritakan kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudaraku, dalam berkomunikasi kepada orang lain. Karena apa? Ya karena manusia itu butuh apa? Butuh pengakuan. Amin. Iya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita lihat Rasul Paulus di sini, pengakuan dia adalah apa? Karena justru dalam kelemahan, kata Kristus Yesus, kasih kuasanya menjadi sempurna. Itulah yang saudara butuhkan. Dan kuasa Kristus itu dinyatakan di dalam firman kasih karunia-Nya. Karena itu akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam kasih karunia-Nya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di siang hari ini kembali kami diingatkan lagi. Meskipun kami sadar bahwa begitu banyak kelemahan yang kami rasakan, tetapi kelemahan kami tidak akan bisa melampaui kasih karunia Allah yang terus mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan justru di dalam kelemahan itulah kuasa Allah, kuasa Kristus bekerja. Karena itu kami boleh yakin, boleh kami percaya bahwa kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan. Kami rindu terus ya Tuhan Yesus mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Karena kami percaya Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan kami akan membangkitkan spirit kami, semangat kami untuk selalu datang, rindu untuk terus kami bersama-sama bersatu di dalam kasih karunia ini, satu tujuan. Dan kami ingin sehati sepikir ya Tuhan, satu suara memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pelayanan kami semua, pekerjaan kami semua, keluarga kami semuanya, dan apapun yang kami lakukan, akan kami lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kami tahu daripadamu lah kami menerima upah yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada